berbeda. Kami akan bacakan untuk kron yang selanjutnya agar segera naik Arjuna. Nama saya Lukman. Umur saya 11 tahun. Saya kelas 5 SD. Cita-cita saya jadi polisi. Hari ini adalah hari pertama pacuan kuda. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 September 2014, di arena pagi hari ini, acara akan kita mulai tepat pukul 10.00. Dan 3 Mahadewa sudah Badas Berani. Dan 4 Siniabu Merah Denis Padang Banda Denti. Nun toleh nenek kam ada ke dokter kita. Kaki kosong, cap kosong. Dua. Dan kepada panitia yang sudah berada di box setar, mohon jangan sudah dimasukkan karena acara ini nanti akan dibuka secara resmi oleh Bapak Kadis Peternakan Kabupaten Sumbawa. Setelah selesai nanti acara pembukaan, maka barulah kuda-kuda yang sudah berada di box setar dimasukkan. Ya, itu informasi untuk rekan panitia yang berada di box setar. Tak jarang rasa takut muncul dalam diri bocah-bocah cilik ini. Ayo dah. Ada kebijaksanaan ya. Baru naik ya, Pak? Baru pertama lomba ya? Perhatikan ya, aturan tidak berubah. Saya ben jalan Her. Suruh tinya ngara lebih ajuki ngara kau. Naka maluna. Nyami. Lukman diminta menjadi pengganti. Namun Lukman pun takut karena kuda yang akan ditungganginya adalah kuda pemula. Tetap masuk juga. Topong, pinjam Ke topongnya. Sulit datang. Nah nangis anaknya nangis. Santai be. Pakai helm. Pakai helm ya. Salah satu Caka. Ada 425 ekor. 425 ekor. Ya itu tadi minimal 30. 30 orang lah, 30. Minimal 30. Minimal 30 ya. Bisa enggak apa namanya?
Saya tidak hitung ya, persen per kecamatan nggak saya nggak anu. Kalau pembuka usia ini dia tahu itu. Mai wati mero, tibona. Setelah bermain dan belajar sebentar, inilah yang dilakukan para joki di malam hari. Joki-joki cilik ini bagai pangeran muda menyaksikan dayang-dayangnya. Puas menyaksikan biduan, para pangeran cilik ini pun mencoba keberuntungan untuk mendapatkan rokok dengan murah. Termasuk Lukman. Pukul 11 malam. Lukman pun kembali ke tenda. Di tenda inilah Lukman akan bermalam selama 10 hari. Panas kirian. Jelas mo. Aku akan sekali lemah nih. Hari berikutnya tiba. Puluhan perlombaan menanti. Biasanya yang sudah berada di kampung ini adalah ini yang ketiga ini di kelas terasa. Iya, ini ban satu ini. Ya, perlu kita ketahui ban satu ini adalah angin laut. Itu kepunyaan Pak Dokter, salah satu kuda kepunyaan Pak Dokter. Nah, sekarang akan digunakan bukan hanya sebagai pintu keluar, tetapi juga pintu masuk. Ban ini sudah berada yaitu sekarang round yang terakhir sekarang di kelas TKB segera merapat ke ruang tunggu. Ban satu Marhaba Junior, ban dua Rika, ban tiga. Dewa Ruci, Sandang Pangan, Sang Kilat, Putra Sata.
Buang situ. Joki terus. Woi, joki terus. Berbagai resiko mengancam bocah-bocah penunggang angin ini. Akan masuk ke garis finish, mampukah Bali Bakawan bertahan di urutan atau di posisi yang terdepan. Posisi yang kedua adalah Kendedes, kita lihat Kendedes. Selama jadi joki pernah jatuh nggak? Pernah. Mau mati ya. Gara-garanya? Licin. Oh licin, terus jatuh. Ada patah tulang? Di mana tuh yang patah? Sini? Sama dengkul ya? Dikit dia ada pas man hubung. Dah beli ini tadi no beras na dukun. Mana penjere mah? Adu cepat di pacuan berdebu ini menempatkan joki-joki cilik dalam situasi yang beresiko tinggi. Mereka mempertaruhkan keselamatannya hanya demi sedikit imbalan. Dia tentang kuda mana tadi? Yang merah. Sekarang ini baru ada orang kasih 50, dulunya 20, 15 kadangnya dulu. Sekarang udah 50. Ya paling sekarang 50 lah paling anu. Misalnya sekarang ya, ndak dibayar, ada yang ndak dibayar dengan uang, biasanya dikasih sapi, kuda gitu. Dan bagi tuan-tuan pemilik kuda, anak-anak yang menjadi joki tak lebih dari sekedar alat untuk meningkatkan komoditas mereka. Kita untuk mengembangkan di bidang peternakan, ya bahkan di bidang perekonomian pun bisa berkembang dengan adanya pacuan kuda. Karena apa? Kalau kuda yang tidak dipacu, harga jual, harga muat sekitar kalau baru itu 3 juta, 3.200.000. Tapi kalau kuda pacu yang punya bibit unggul ya 5 juta, 6 juta. Bahkan sampai 10 juta per ekor. Dari tribun, sorak-sorai penonton berbaur dengan perjudian. Pacuan kuda memang identik dengan judi. Bahkan sejak awal pacuan kuda ada. Tidak, ajang pacuan kuda tuh zaman dulu itu ajangnya judi. Zaman dulu itu, karena saya katakan ada pelelangan terhadap nomor-nomor kuda yang akan mendapat juara 1, 2, atau nomor 1 atau nomor 2 dan 3. Itu dimenangkan sekian kali lipat kita mendapatkan uang gitu lah. Kalau terbentur dengan budaya, anak-anak ini mempunyai hak loh, dan hak anak ini diatur oleh negara dan dilindungi oleh undang-undang.
Payung dari Bakumong dan Mahabrata. Kita lihat. Wow. Ya, untuk sementara inilah pemberian saudara-saudara. Ya. Titik. Juara Lukman. Juara ya? Meski menggunakan anak-anak sebagai joki, acara ini sejatinya bukan untuk anak-anak. Itu sebabnya panitia tak merasa perlu menunggu masa liburan sekolah tiba untuk menggelar ajang ini. Di Sumbawa ada 12 event pacuan kuda per tahun. Iya, datang cepat. Meski diperlakukan bak para pangeran, ada harga yang harus dibayar Lukman dan para joki cilik lainnya ketika mengikuti pacuan kuda, yaitu belajar bermain sebagaimana lazimnya anak-anak seusianya. Masuk! Ayo masuk! Itu namanya perkalian berulang ya. Misalnya kalau pangkat 2 itu sama dengan misalnya 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1. Nah, itu tergantung kita tergantung pangkatnya ini ya. Nah, misalnya kalau 3 ya pas. Kalau izin sih sudah 3 kali. Kalau di situ mungkin 3 kali kira-kira 45 hari lah. 45 hari? Iya, 45 hari selama 3 kali izin. Tidak ada keterangan misalnya izin sakit atau dia ikut pacuan kuda. Nah, keterangannya di sana hanya izin saja. Izin karena ada? Ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan pun juga hilang ya, karena kami sudah mendapatkan banyak data anak-anak yang mengikuti pacuan kuda di sana paling tidak ada 140 hari mereka habiskan waktu di sana untuk dalam joki tersebut ya kan. Nah, dalam 140 hari ternyata pun juga mereka tidak pada tempat yang layak, dalam arti kata bukan tempat yang memang sepantasnya untuk anak-anak, tempat tidur, tempat untuk semuanya. Tidak ada juga di situ untuk kesehatannya. 3, 1, 2, 3. Alah, 1, 2. Kalau terbentur dengan budaya, kita lihat memang budaya ini adalah warisan yang sangat mahal ya. Nah, tapi sejauh mana budaya itu tidak terbentur dengan hak-hak, karena anak-anak ini mempunyai hak loh, dan hak anak ini diatur oleh negara dan dilindungi oleh undang-undang, baik itu Undang-Undang Pelindungan Anak nomor 23 tahun 2002 maupun undang-undang dari 1945 tadi, Undang-Undang Dasar Negara kita, ya kan? Bahwa setiap anak berhak untuk hidup, setiap anak juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Nah, budaya seperti itu kami sangat-sangat apresiasi dan kita dukung sekali budaya tersebut. Tapi batas usia anak tersebut harus dipilah dan dipilih sejauh mana konsekuensi anak tersebut mendapatkan itu tadi hal-hal yang merugikan dirinya. Apalagi adik-adik kita yang sudah menjadi buru joki ini gitu kan, atau penunggang kuda atau apalah namanya, ini ya harus disiapkan mentalnya juga. Jangan sampai dia memang dipaksa oleh orang tua tapi dia tidak sanggup dan sebagainya, yang pada akhirnya itu merampas kebahagiaan dia dan mungkin masa depan dia gitu. Silakan kembali lagi kembali 1 meter atau 2 meter mundur dari pagar. Dari sekian banyak hadiah ini,
tak satu pun diperuntukkan bagi para joki. Semua kemewahan dan keglamoran sebagai pemenang adalah hak para pemilik kuda. Joki-joki cilik Sumbawa hanya mendapat bayaran, bukan penghargaan. Lalu masa dewasa pun tiba. Nama bocah-bocah penunggang angin hilang tersapu zaman.